Bab 852. Nama pasukan. Bum, buk, duar. Suara-suara seperti itu terus bergema di semua daerah Nanchu. Pasukan dari koalisi empat pihak terus menerjang tanpa henti. Kenyataan seperti perintah Harley Ye, baik itu Jelvin Zong, Master Heng Yue, atau Hadinangong serta Lewi Dan, mereka lewat sepanjang jalan tanpa hambatan. Bagi yang menurut tentu akan aman, tetapi kalau melawan, maka mayat akan bergelimpangan. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Nanchu telah berubah, tanah berwarna merah, langit ditutupi dengan kerudung berwarna darah, bau amis darah ada di mana-mana. Tidak ada pemenang dalam perang ini. Meskipun metode tangan besi Harley Ye kejam, Nanchu benar-benar bersatu. Nanchu, yang telah kacau selama ribuan tahun, bersatu di bawah sinar matahari hari yang baru. Di aula Sekte Heng Yue, Sekte Yan Huang, Sekte Heng Yue, Sekte Qin Yun, Sekte Zheng Yang, dan eksekutif tingkat tinggi dari berbagai keluarga bangsawan semuanya telah kembali. Dari kejauhan, tubuh mereka berlumuran darah, ada darah milik musuh dan milik sendiri juga. Mereka tampak lelah. Dalam 3 hari terakhir, mereka membunuh terlalu banyak orang, termasuk banyak orang yang tidak bersalah. Fuh. Samuel Gu yang biasanya terlihat canggung duduk di tanah, mengeluarkan labu anggur dari tangannya sembari berkata, selama hidup ratusan tahun ini, orang yang kubunuh bahkan tidak sebanyak orang yang terbunuh dalam 3 hari ini. Aku bahkan tidak menyadari kalau diriku bisa sekeji ini. Menyesal. Master Wuya melirik Samuel Gu. Tidak juga. Samuel Gu meminum araknya. Kalau dunia terus kacau, lebih banyak orang yang akan mati. Cara terbaik adalah menggunakan alasan ini untuk menghibur diri kita sendiri. Jelvin Zong juga duduk di tanah, mungkin karena terlalu lelah, wajahnya menjadi jauh lebih tua. Asalkan dunia bisa damai, aku tidak akan ragu untuk membunuh selama 3 hari 3 malam lagi. Leluhur keluarga Su juga duduk seraya tersenyum dengan sedikit malu. Dunia mana mungkin bisa benar-benar damai. Kaisar Pisau tersenyum, dia menancapkan pisau naga di tanah, lalu duduk di tanah seperti yang lain. Tapi cita-cita besarnya tidak buruk. Sementara semua orang berbicara, Harley Ye, yang berlumuran darah, berjalan masuk, dikelilingi oleh aura ganas. Tampaknya dia telah membunuh banyak orang dalam 3 hari terakhir. Rambut putihnya pun berwarna merah karena darah. Di belakangnya, Nancy Ji juga sama, aura keganasan di tubuhnya membuat orang gemetar. Nanchu akhirnya bersatu. Harley Ye melepas topeng hantu berwarna darah, berjalan selangkah demi selangkah, dan akhirnya duduk lemah di tangga batu. Wajahnya terlihat lelah, juga terlihat tua dan suram. Singkatnya, aula itu menjadi sunyi. Nanchu bersatu, tetapi ditukar dengan pertumpahan darah. Dalam keheningan, seseorang melirik Harley Ye, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang bersandar di tangga batu dan tertidur, tidak tahu apakah dia benar-benar lelah, atau dia sedang tidur karena tidak bisa memendam rasa bersalahnya. Mandilah dan tidur. Sekelompok orang tua itu menepuk pantat mereka dan berdiri satu demi satu, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Setelah membunuh terlalu lama, sudah waktunya untuk istirahat. Di aula, hanya Nancy Ji yang tersisa. Melirik Harley Ye yang tertidur di tangga batu, dia mengerutkan bibirnya dan ingin menghampiri, tetapi setelah mengambil langkah, dia diam-diam berbalik dan berjalan keluar dari aula, karena Len Sichu sedang berjalan masuk dari luar aula. Pulang dan tidurlah. Len Sichu membelai wajah Harley Ye dengan perlahan, dia merasa tidak tega. Badannya yang kecil itu menggendong Harley Ye di punggungnya. Apa guru akan menyalahkanku karena terlalu kejam? Harley Ye bergumam pelan. Kalau begitu kamu harus bertemu dengannya dulu. Len Sichu tersenyum lembut,
lalu terbang menuju puncak gadis giok seperti pelangi ilahi. Nancu yang dipenuhi darah sangat sunyi. Dunia yang dipenuhi darah juga sunyi. Setelah peperangan, Nancu dipenuhi darah, orang-orang hanya bisa diam dan menghela napas. Namun, fajar baru bersinar di daratan ini. Nancu bersatu, jumlah pihak yang menyerah serta kultivator mandiri sangat besar. Meskipun beberapa dari mereka tidak mau menyerah, tapi itu masih termasuk minoritas. Kebanyakan orang bisa melihat dengan jelas, kalau ingin mengakhiri kekacauan di dunia ini, maka harus mengorbankan darah. Harley tidur selama 3 hari 3 malam. Pada saat dia datang ke aula sekte Hang Yue lagi, tempat itu penuh dengan orang, meskipun mereka telah mengenakan jubah master baru, masih ada aura berdarah di udara. Semua pihak sedang melakukan konsolidasi, ini dia daftarnya. Cantika menyerahkan sebuah dokumen sekte kepada Harley. Harley tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya membuka dokumen sekte itu dengan perlahan. Kekuatan yang ada di daftar memang tidak kecil, banyak yang bahkan belum pernah dia dengar, bahkan basis kultivasi beberapa kultivator mandiri ditandai dengan jelas. Perlu disebutkan bahwa penyatuan Nancu dan penyerahan diri berbagai kekuatan telah meningkatkan kekuatan mereka ke situasi yang sangat menakutkan, tidak berlebihan untuk disebut kekuatan terkuat dinasti Dacu. Harley, pikirkanlah sebuah nama. Master Heng Yue berkata perlahan saat Harley melihat dokumen sekte. Nama. Harley yang sedang melihat dokumen sekte, tanpa sadar mengangkat kepalanya. Kaisar Chu membangun klan Kaisar dinasti Dacu, Kaisar Yan membangun sekte Yan Huang, Kaisar Yue membangun istana Guanghan, Raja Tianzang membangun kuil suci, Kaisar Tianzang membangun kuil surga, Kaisar Dong mendirikan dinasti Dewa Tianfu, Raja Perang mendirikan sekte 9 Naga Perang, Kaisar Xuan mendirikan sekte Suci Naga Langit, Kaisar Chen mendirikan sekte Xuan dinasti Dacu. Kaisar dari semua dinasti telah meninggalkan warisan abadi. Inilah saatnya bagi kamu untuk memberikan sebuah nama kepada pasukan ini. Guru leluhur, ini. Harley mengerutkan kening. Mereka sudah memperlakukan dirinya sebagai seorang kaisar. Kami dulu mengikuti kamu dengan harapan kamu dapat mengikuti kejayaan sekte Yan Huang di masa lalu dan sekali lagi menyatukan dinasti Dacu. Jelvin Zong menyela kata-kata Harley, tapi kami semakin sadar kalau era kaisar yang sudah lama berlalu, sekte Yan Huang juga harus mengikuti tren dan menjadi anggota pasukan baru. Senior Jelvin Zong benar. Aaron Zhou berkata, era leluhur pendiri 3 sekte, Kaisar Chen telah lama berlalu, bahkan kalau 3 sekte bersatu, tidak akan lagi seperti dulu, sudah bukan sekte Xuan dinasti Dacu waktu itu. Tapi, tidak ada tapi lagi, kami telah membahas masalah ini, dan telah disetujui dengan suara bulat. Leluhur sekte langit tersenyum, baik itu sekte Yan Huang, sekte Hang Yue, sekte Qing Yun, sekte Zheng Yang, atau kota Danceng dan keluarga besar lainnya, kami semua bersedia tunduk pada pasukan baru. Aku bukan seorang kaisar, jadi tidak bisa menerima kehormatan ini. Harley menarik napas dalam-dalam. Kaisar Chen juga bukan seorang kaisar sebelum dia mendirikan sekte Xuan dinasti Dacu. Master Heng Tian tertawa. Justru karena dukungan berbagai kekuatan itulah beliau baru dinobatkan menjadi kaisar, sedangkan kami akan menjadi penjaga sampai menjadi kaisar. Jangan seperti perempuan, untuk apa bolak-balik menolak seperti ini? Samuel Gu memarahi, sangat gampang untuk menamai sebuah pasukan, bagaimana kalau menyebutnya geng kapak? Kamu adalah pemimpin geng kapak, keren tidak? Geng kapak apaan? Kita adalah orang-orang yang serius. Master Muya cemberut. Menurutku, lebih bagus kalau desa Nanji. Nama apaan itu? Tuan Suge merapikan kerah bajunya. Dengarkan aku, sebut saja 666. Nama ini keren, elegan, sederhana dan mewah.
Ketika orang luar mendengarnya, mereka akan merasa seperti tersambar petir. Tidak bisa, jelek sekali. Dengarkan aku, sebut saja Sekte Niu. Siden Niu membelai janggutnya dengan penuh arti, tetapi malah membuat semua orang memandangnya dengan jijik. Kalau tidak, disebut Aula Niu juga boleh. Siden Niu terbatuk karena malu. Kenapa tidak sekalian disebut Niu bodoh saja? Stanley Wu menendang Siden Niu keluar, dan kemudian mengibaskan rambutnya. Lebih baik dengarkan aku, sebut saja satu tiang menopang langit. Keren, kan? Kurasa lebih bagus disebut harimau ganas raja. Mayu si badan besar ikut menyela. Beberapa orang itu saling berebutan untuk bicara, membuat leluhur Sekte Langit dan yang lain kesal. Bisa-bisanya mereka memberi nama seperti ini, sungguh memalukan. Istana Surgawi. Ketika semua orang berbicara, Harley Ye, yang diam sepanjang waktu, akhirnya angkat bicara dan menghentikan pembicaraan semua orang. Puff. Mendengar dua kata ini, Teresa Donghuang yang ada di aula partai Tianxuan sampai menyemburkan arak yang sedang diminumnya. Di sampingnya, ekspresi Fuya juga menjadi sangat aneh. Anak ini cukup bernyali juga. Tidak tahu apakah orang-orang tua dari Langit Daluo, Gunung Kunlun, Dinasti Daxia, Langit Sembilan Huang dan Kuil Dewa akan datang menghajarnya atau tidak setelah mengetahui hal ini. Sekarang juga aku sudah ingin pergi menghajarnya. Kebetulan sekali, ayo kita pergi bersama. Bersambung. Bab 853. Istana Surgawi. Istana Surgawi. Mendengar nama ini, sekelompok pria tua di aula membelai janggut mereka satu demi satu. Bagaimana pendapat semua? Harley Ye melihat para orang tua di aula. Istana dari surga, nama yang bagus sekali. Leluhur Sekte Langit tersenyum. Bersahaja namun mendominasi, dengan makna yang luas, itu saja. Kaisar Pisau tersenyum lebar, melihat sikapnya, tentu saja, dia menyukai nama yang diajukan Harley Ye. Tidak sebagus geng kapak, Samuel Gu mencibir, tapi Istana Surgawi juga lumayan bagus. Karena semuanya setuju, maka kita putuskan saja begitu, kata Harley Ye. Dia mengeluarkan peta 9 negara langit misteri dengan tangannya. Karena ada spanduk baru, maka pasukan ini harus dibagi secara sistematis. Semua orang bangkit satu demi satu dan berdiri di bawah peta 9 negara langit misteri. Mengetahui bahwa Harley Ye sudah memikirkannya, mereka tidak banyak berbicara. Sebelum hari ini, Nanchu ditopang oleh 3 sekte, setiap sekte memiliki 9 aula. Kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, sebuah gunung spiritual akan dibangun di pusat lingkungan pengaruh 3 sekte, yang akan disebut markas besar Istana Surgawi. Harley Ye berbicara seraya tidak lupa menunjuk ke daerah paling makmur di Nanchu. Sekarang ini, 3 sekte akan tetap menjadi 3 sekte yang sebelumnya, tetapi 27 aula 3 sekte akan digabungkan menjadi 9 aula. Setiap aula dari 9 aula akan dibagi menjadi 8 gerbang, sehingga totalnya menjadi 81 gerbang. 9 aula 3 sekte menjadi 81 gerbang. Jelvin Zong mengelus jenggotnya dengan lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Harley Ye. Itu benar, Harley Ye mengangguk ringan. Dengan Istana Surgawi sebagai pusatnya, 3 sekte mengelilingi Istana Surgawi. 9 aula dibagi menjadi 3 aula mengelilingi 1 sekte, dan 81 gerbang dibagi menjadi 9 gerbang mengelilingi 1 aula, berbentuk lingkaran yang saling berhubungan, jadi kalau terjadi perang, kita dapat saling membantu. Dibandingkan dengan 9 aula sebelumnya, pembagian ini lebih detail. Qilian Zong menyentuh dagunya. Lalu apa selanjutnya?
Master Wuya berkata tidak lupa untuk mengambil napas dalam-dalam sambil memegang sebutir manik spiritual, instruktor, ketua aula dan ketua gerbang. Istana Surgawi akan mengadakan pertemuan tetua. Hal-hal penting harus diputuskan oleh pertemuan tetua. Satu sekte akan memiliki satu instruktor dan 9 wakil instruktor. Satu aula akan ada satu ketua aula dan 9 wakil ketua aula. Satu gerbang memiliki satu ketua gerbang dan 9 wakil ketua gerbang. Dengan pembagian seperti ini, apakah para senior memiliki komentar? Tanya Harley kembali melihat semua orang lagi. Tidak ada komentar. Kalau begitu, mari kita mulai dengan sekte Han Yue. Harley tersenyum dan menatap semua orang. Siapapun yang ingin menjadi instruktur sekte Han Yue bisa mencalonkan diri. Masalah ini bisa didiskusikan baik-baik, yang penting jangan sampai membuat keributan. Kami yang sudah tua tidak akan ikutan. Samuel Gu mengangkat bahunya. Tapi karena itu instruktur sekte Han Yue, Andreas yang adalah yang paling cocok, berwibawa dan paham permasalahan sekte. Aku tidak masalah. Tuan Suge mengangkat bahu dengan santai. Orang lain pada dasarnya sama. Mereka semua sudah tua, pada usia mereka tidak terlalu menginginkan kekuasaan, mereka juga tidak memiliki muka untuk bersaing dengan generasi muda mereka demi posisi instruktor. Apalagi mereka semua adalah orang tua, tak perlu dikatakan, mereka adalah anggota tetua Istana Surgawi, posisi instruktor sekte Han Yue memang tidak mereka perlukan. Paman Guru, ini harapan semua orang. Harley melirik semua orang, melihat tidak ada yang keberatan, dia mengeluarkan pedang instruktur sekte Han Yue dan menyerahkannya kepada Andreas Yang. Karena semua senior begitu percaya padaku, tentu saja aku tidak akan menolak. Andreas Yang tersenyum lembut. Sekarang, satu-satunya orang yang paling cocok untuk menjadi instruktur sekte Han Yue adalah Harley dan dia. Sekarang Harley akan menjadi Master Suci Istana Surgawi, jadi tentu saja dia yang lebih cocok mengemban tugas sebagai instruktur sekte Han Yue. Sekte King Yun akan terus dipimpin oleh Aaron Zhou, apa semua setuju? Harley tersenyum pada semua orang lagi. Tidak masalah. Semua orang mengangkat bahu lagi. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Aaron Zhou tersenyum, masih membungkukkan badan dengan penuh hormat. Selain Harley dan Nancy Ji, semuanya adalah sesepuhnya, menjadi instruktur sekte King Yun membuatnya tersanjung. Instruktur sekte Zheng Yang, Harley berkata sembari melihat sekeliling pada semua orang, matanya tertuju pada Galang Yang, Komandan Agung sekte Zheng Yang untuk sesaat, dan akhirnya jatuh pada Nancy Ji. Tidak ada yang lebih cocok darimu. Kalau kamu memintaku untuk melakukannya, aku akan melakukannya. Nada bicara Nancy Ji datar, tanpa fluktuasi emosi yang tidak perlu. Aku sih tidak masalah. Semua orang mengangkat bahu. Kalau lintasan sejarah tetap tidak berubah, Nancy Ji memang akan menjadi instruktur sekte Zheng yang berikutnya. Prestisenya jelas bagi semua orang ketika dia menghancurkan sekte Zheng Yang, tidak ada yang lebih cocok sebagai instruktur sekte Zheng Yang selain dia. Sudah cukup segitu. Harley mengalihkan pandangannya dari Nancy Ji. Adapun ketua aula, wakil ketua aula, ketua gerbang, dan wakil ketua gerbang, para instruktur 3 sekte dapat memilih sendiri. Setiap keluarga besar juga dapat memilih sendiri. Para tetua akan membuat keputusan akhir tentang siapa yang akan dipilih. Kalau bisa bersaing dengan adil, aku tidak ada masalah. Tidak masalah. Semua orang mengangguk sambil tersenyum. Kita bicarakan tentang beberapa pengecualian. Harley melanjutkan, menatap Lewi dan Liko Zong dan Cantika. Gelar kota Danceng tetap tidak berubah. Penguasa kota tetaplah senior Lewi dan gelar sekte Xuan Huang tetap tidak berubah. Pembunuh bayangan level langit tetap dipimpin oleh senior Liko Zong. Gelar sekte Ren Huang tetap tidak berubah.
jaringan intelijen Istana Surgawi dipimpin oleh senior Cintika Song. 3 senior dapat memilih orang dari Istana Surgawi. Para tetua tidak berhak ikut campur. Ide bagus ini, Liko Zong menyeringai. Tetua tidak berhak ikut campur, kekuasaan ini tidak biasa. Samuel Gu menghela napas. Namun, meskipun Harley Ye memberi kota Danceng, Sekte Ren Huang dan Sekte Suan Huang hak istimewa tertinggi, tidak ada yang menyangkalnya. Kota Danceng, yang merupakan tanah suci dari Master Pemurnian Pil, berkumpul lebih dari 60% dari Master Pemurnian Pil dinasti Dacu. Kelak mereka akan menjadi perisai paling solid Istana Surgawi, karena pasokan Istana Surgawi, sebagian besar berasal dari kota Danceng. Sekte Ren Huang, jaringan intelijen terbesar dinasti Dacu, hanya satu-satunya. Semua orang yang hadir tidak bodoh. Pentingnya informasi terkadang sebanding dengan tentara. Tidak ada yang akan keberatan kalau mereka punya hak istimewa. Selain itu, Sekte Suan Huang, yang memimpin pembunuh bayangan Istana Surgawi, sangat tertutup. Untuk menjatuhkan musuh harus dimulai dari pemimpinnya. Terkadang peran mereka tidak kurang dari tentara banyak. Mereka memang pantas memiliki kehormatan tertinggi ini. Kapan kita akan menyerang Beicu? Pada titik tertentu, leluhur keluarga Su melirik dengan ragu-ragu. Tidak hanya dia, tetapi mata orang-orang tua di aula semua terfokus pada Harley Ye tanpa kecuali. Nancu sudah berhasil disatukan, selanjutnya adalah Beicu. Setelah penyatuan Beicu, barulah penyatuan seluruh dinasti Dacu. Jangan dulu, Harley Ye mengerang. Meskipun kita berhasil menyatukan Nancu dalam pertempuran ini, kerugiannya tidak kecil. Ditambah lagi Istana Surgawi baru dibangun, semua departemen masih perlu diintegrasikan. Beicu jauh lebih besar dari Nancu, dan kekuatan mereka lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita perlu waktu untuk beristirahat dan mengelola Nancu dengan baik. Masih belum terlambat bagi kita untuk menyerang Beicu setelah Istana Surgawi stabil. Memang sudah waktunya bagi kita untuk mengambil napas. Semua orang tertawa. Tindakan penghargaan dan hukuman khusus akan diumumkan satu persatu sebelum aku meninggalkan Nancu. Keheningan di tempat kejadian akhirnya dipecahkan oleh Harley Ye. Mengenai putra suci dan putri suci serta 9 pewaris sejati Istana Surgawi, aku juga akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua orang. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang juga tidak memiliki banyak masalah. Fokus dari apa yang mereka dengarkan bukanlah putra suci dan putri suci serta 9 pewaris sejati, tetapi kata-kata Harley Ye tentang meninggalkan Nancu. Ya, Nancu telah bersatu, sudah saatnya Harley Ye harus pergi ke Beicu untuk menemukan gurunya. Karena masalah Nancu, itu telah tertunda terlalu lama. Dia memilih tanggung jawab menyatukan Nancu daripada orang yang dicintainya. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda di depan mereka ini bisa bertahan sampai sekarang. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana dia dapat mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Kalau bukan karena pandangannya yang jauh, Nancu saat ini mungkin masih dalam kekacauan. Pada saat ini, dia berkata bahwa dia akan pergi. Tentu saja tidak ada yang akan menghentikannya. Komandan mereka memang harus beristirahat. Pergilah dengan tenang. Dengan adanya kami di Nancu, itu tidak akan bisa ditembus. Si Den Yu menepuk dadanya dengan keras. Tentu saja aku percaya, tetapi untuk amannya, aku memutuskan untuk membangun tembok kota. Harley Ye tersenyum. Tembok kota bersambung.